Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya berulang kali bertemu dengan orang yang cerita pengalaman hidupnya. Romo, saya belajar keras dan memperoleh banyak gelar. Tapi kok saya merasakan akhirnya itu kok sia-sia. Akhirnya saya mati, Romo. Kemudian gak bersemangat saya. Rasanya kok masa depan suram, madesu, masa depan hidupku suram. Karena seakan-akan tujuan hidupku itu kematian. Demikian juga kalau saya mengadakan pertemuan atau mengajak beberapa umat di stasi atau di kota-kota kecil, saya mengajak mari kehadiran gereja ini supaya menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar sini, mengembangkan diri, ayo maju berkembang. Banyak yang menjawab, ngeten mawon Romo, sesuk nggih mati. Jadi nggak diajak maju susah, karena sesuk nggih mati, nggak ada semangat. Kalau dipikir lebih dalam, saya kira pengalaman itu juga sering kita rasakan ya. Aku sudah bekerja keras, sudah berkeluarga, punya anak, istri, suami, punya rumah mapan. Tapi kok akhirnya mati ya. Lalu hidupnya ngelokro, nggak bersemangat. Sering kita kadang-kala mengalami demikian juga, terutama pada orang yang tengah umur atau yang sudah lanjut. Saudara-saudariku, sabda Tuhan yang kita dengar semoga memberi semangat hidup kita. Tadi dalam pengkhotbah mengatakan semuanya sia-sia, di bawah matahari semua sia-sia. Memang kalau kita hanya memikirkan kehidupan di dunia ini, tetapi kita kan orang beriman. Tuhan Yesus mengajarkan lewat gerejanya bahwa iman kita yang pokok adalah percaya, harapan, dan kasih. Harapan itu. Sehingga gereja mengajarkan orang-orang Katolik tidak boleh putus harapan lalu bunuh diri. Karena selalu ada harapan, berharap terus-menerus, tidak sia-sia. Hidupku berbobot, bermakna, punya arti karena imanku akan Tuhan Yesus Kristus. Tadi di dalam bacaan kedua, kalau kita hanya memperhatikan hal-hal dunia ini, ya kita sia-sia. Karena semua seakan-akan terhenti. Aku belajar keras, bekerja keras, tetapi akhirnya kematian. Mungkin aku kaya sekali, tapi juga itu semua aku tinggalkan. Tetapi Tuhan mengajarkan selalu ada harapan. Nanti setelah mati di dunia ini, ada kehidupan. Maka Tuhan mengatakan, pandanglah dalam bacaan kedua, hal-hal yang di atas. Jangan melihat ke bawah. Kita semua sudah dibaptis menjadi anak Tuhan.
bagaikan balon. Balon itu kalau tidak diberi gas, itu ya melata, kena daya tarik bumi. Tetapi setelah diberi gas, kita bisa mengatasi daya tarik bumi, kita bisa ke atas. Karena Roh Kudus itu membuat kita kuat, mampu mengatasi dorongan-dorongan dunia ini yang akhirnya buntu, cuntel, maut, mati. Tetapi Roh Anak Allah, kita bisa mengatasi itu. Maka pandanglah hal-hal yang atas, yang indah, yang suci, surga, dan itu selalu memberi harapan terus-menerus. Tuhan mengajarkan supaya untuk berharap kita kepada Tuhan harus ya mengikuti ajaran Tuhan. Hari ini 31 Juli juga pesta Santo Ignatius, pendiri Serikat Yesus. Dia mengajarkan supaya apa yang kita peroleh di dunia ini, entah kekayaan, entah kepandaian, banyak orang sekarang ya gelarnya banyak ya, maaf ya, profesor, dokter senama, wah panjang sekali. Semua itu juga kekayaan, kesejahteraan, kemakmuran itu menjadi saranaku supaya aku tetap mengabdi, memuliakan Tuhan. Di sini gereja biasanya ada tulisan AMDG, Ad Maiorem Dei Gloriam, itu dari Santo Ignatius Loyola, demi lebih besarnya kemuliaan Tuhan. Maka kita boleh kaya, kita boleh punya gelar, pandai sekali. Tetapi semua itu sarana supaya aku bisa melayani sesama dan bisa mengabdi Tuhan. Tidak seperti umat saya dulu yang di desa-desa. Waktu miskin, waktu hidupnya susah, dia cerita, sesuk mangan opo, sesuk mangan di mana. Hidupnya semakin kaya, besok makan di mana, mangan neng di karo keluargane. Semakin kaya, besok makan siapa? Sesuk mangan sopo. Nah, itu orang tamak. Tetapi yang sebelumnya, karena dia semakin kaya, dulu waktu ke gereja berjalan kaki, ramah kepada saudara-saudara. Tindak pundi, tindak gereja, monggo saya. Dengan keluarga, dengan tetangga, ramah. Setelah kaya punya mobil, ditutup rapat supaya tidak dilihat orang, tidak disapa orang, dan tidak ke gereja, dilewati saja gerejanya. Lalu dia pergi ke tempat rekreasi. Dulu dialog minggu memuji, memuliakan Tuhan, tujuan hidup kita akan mengabdi Tuhan dan melayani sesama. Dia lupa karena kekayaan itu menjerat mereka, lengket. Sehingga tujuannya kekayaan itu akhirnya kaya, makmur, punya mobil, jabatannya tinggi, tetapi nggak pernah ke gereja lagi. Tetapi tiap minggu bersama suami, istri, anak-anaknya ke tempat rekreasi, ke kota, ke mall, pulang, capek, tidur. Itu akan merasakan hidupnya sia-sia. Karena kekayaan. Dan saudara-saudariku,
kekayaan itu tidak pernah akan merasa cukup. Tadi saya beri contoh, orang semakin kaya akan makan sopo, makan sesamanya. Itulah kapitalisme. Kapitalisme ya, orang yang semakin kaya ya makan siapa, makan usaha yang lain dia akan. Tetapi itu sia-sia karena tamak. Tuhan mengajarkan orang tamak itu kaya di dunia ini. Dan dunia ini tidak cukup bagi orang kaya. Dia akan memakan semuanya. Tuhan memberi ajaran kehidupan kita supaya kita kaya di hadapan Allah. Dan kaya di hadapan Allah, ya kita selalu punya harapan. Aku hidupku tidak sia-sia, juga menderita tidak sia-sia. Kalau kusertakan hidup ini bersama Yesus yang mengajarkan tidak tamak, artinya hidup berbagi. Tidak hanya mementingkan diri sendiri. Contohnya, surga neraka. Aku punya harapan sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menyediakan tempat di surga sana. Tetapi surga juga sudah hadir di dunia ini, maka silahkan sebagai murid-murid Tuhan Yesus, silahkan Anda pandai sekali, kaya sekali, makmur sekali. Tetapi jangan tamak hanya untuk dirinya sendiri. Semua itu untuk berbagi. Semua itu untuk sarana supaya aku bisa lebih memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Surga dan neraka ini hanya anekdot ya. Menyediakan makanan yang mewah sekali. Tetapi orang neraka itu egois. Dan orang surga neraka semua kaku tangannya. Tetapi orang neraka itu karena ingin makan, semua kaku, ya bisa megang makanan tetapi kan nggak bisa pegang makan mulutnya karena tangannya begini terus kaku. Coba kehidupan kekal lapar tetapi nggak bisa makan hanya begini terus, sengsara. Orang di surga kaku semua badannya, ada makanan yang berlimpah tetapi dia bisa mengambil dan cerita, ngomong kepada temannya, kamu butuh apa? Aku butuh apa? Tahu bacem atau tempe bacem atau bebek atau ayam. Oh, ambilkan. Mana mulutmu? Diambilkan. Semua bisa tertawa, bisa kenyang karena saling memperhatikan. Dan itulah surga. Kalau hidup kita berbagi, dengan demikian kita akan kaya di surga. Tidak perlu aku besok kalau dipanggil Tuhan masuk surga menunggu matiku. Tetapi aku bisa menghadirkan surga itu di sini kalau aku berbagi. Aku kaya memperdayakan orang lain. Aku pinter membuat saudara-saudariku yang ku beri pelajaran supaya juga pandai. Aku punya rezeki, ku bagi. Dan itu yang mendorongkan kasih seperti Anda dulu pada waktu pacaran. Semua dibagi. Makan permen separuh aja dikeletak-keletaknya, separuh aku separuh. Enak tau daripada anak kecil yang egois. Romo minta, oh enggak langsung dilek, malah mendelik. Kalau pacaran coba, itu karena kasih, saling memperhatikan. Kamu suka sambal? Enggak suka sambal, berhubung mengasihi pacarnya. Mau sambal, separuh-separuh dimakan bareng-bareng, enak tertawa bersama. Maka saudara-saudari berbagi dan saya banyak tugas di desa-desa, di kota-kota kecil. Contoh yang sederhana, sekarang dibangun pabrik-pabrik ya. Ada jalan tol arah Solo.
Saya pernah di Medion, di Caruban, di Saradan, di Ngawi. Itu banyak pabrik. Dan ada pabrik, ada pasar. Setelah ada pasar, ada umat baru di desa itu. Dan di desa itu ada wangi baru, orang-orang karyawan pabrik pakai Rexona, pakai wangi suasana. Sebelumnya simbah-simbah hanya pakai Remason saja. Tapi baru hidup gereja, kolekta tambah. Karena ada pabrik itu, uang mengalir. Terima kasih dari bos-bos besar itu, membangun pabrik-pabrik di desa. Uang mengalir, masyarakat hidup, gereja hidup. Itulah berbagi. Daripada uangku banyak, kusimpan, maaf ya di bank. Bunganya banyak, depositonya banyak, tetapi hanya untuk aku. Maaf kalau mati, akhirnya rebutan warisan, rebutan tanah. Sampai tadi sejak dulu mau menjumpai guru yang hebat, Yesus, gimana warisan, aku rebutan warisan. Maka saudara-saudariku, mari berenung, Anda punya apa? Hal-hal yang di dunia ini itu ya anggaplah itu hadiah Tuhan. Kekayaanku, semua kepandaianku itu milik Tuhan. Kalau aku berpikir lebih dalam semua milik Tuhan, maka karena Tuhan punya anak-anak dan itu saudara-saudariku, ya aku bagikan. Supaya mengalir. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tidak mengalir, macet. Lalu kalau air macet, baunya enggak karuan karena tidak mengalir. Ya, semoga kita semua, kehadiran Anda menarik surga di dunia. Sehingga orang merasakan kehadiran Anda menjadi berkat bagi keluarga Anda, bagi masyarakat Anda, bagi negara Anda. Karena hidup Anda berbagi. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus berbagi. Dengan demikian kehadiran kita bisa senantiasa memuji, memuliakan Allah dan sekaligus melayani sesama kita yang membutuhkan. Amin. Marilah kita berdiri, kita perbarui iman kita dengan syarat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Bapa Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. marilah berdoa kepada Allah asa dan tujuan segala makhluk di dunia, serta kebahagiaan kita. Bagi gereja di dunia, semoga gerejanya semakin suka melayani dan semoga tangan dan hati umat beriman terbuka lebar bagi semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga masyarakat kita semakin adil dan semua orang mendapat perlakuan hukum. Semoga hak dasar setiap anggota masyarakat dijamin dan kerukunan tumbuh subur. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para seniman, sastrawan, dan ilmuwan, semoga para seniman, sastrawan, dan ilmuwan menolong kami untuk mengagumi serta menikmati keagungan dan keindahan ciptaannya, sehingga hati kami tergerak untuk memuji Engkau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi mereka yang sakit. Semoga Bapa mendampingi dan menyembuhkan mereka yang sakit, khususnya karena wabah ini dan pelbagai penyakit lainnya. Terimalah mereka yang telah meninggal dunia di dalam kemuliaan bersama-Mu, dan hiburlah, teguhkanlah, dan peliharalah iman keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kita belajar menghargai anugerah-anugerah kehidupan, persahabatan dan kerukunan, kasih sayang dan belas kasih orang-orang yang mengilhami kami, tetapi juga musuh-musuh yang mau kita kasihi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, buatlah kami menyadari kerapuhan barang-barang duniawi yang kami sayangi. Doronglah kami untuk membagi barang-barang serta bakat-bakat yang kami miliki. Semoga kami tetap percaya kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah,